Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifatus Soimah dengan NIM 2108050085, Prodi Pendidikan Matematika kelas PM4C. Pada video ini dibuat guna memenuhi tugas studi hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hasmi Hasunah. Hadis yang pertama yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu, yaitu hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini menekankan pentingnya mencari ilmu dalam agama Islam dan menunjukkan bahwa usaha seseorang untuk mendapatkan pengetahuan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa siapapun yang berusaha untuk mendapatkan ilmu agama dengan ikhlas dan niat yang baik akan diberi kemudahan oleh Allah dalam mencapai surga. Hadis ini juga mengajarkan beberapa nilai-nilai penting, antara lain yaitu keutamaan ilmu, meningkatkan spiritualitas, kemudahan dari Allah, kemudian yang terakhir yaitu motivasi untuk mencari ilmu. Hadis yang selanjutnya yaitu berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan anqata'a an amaluhu illa man salasah illa man sadaqah jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw walidi sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila mati manusia akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini memberikan pemahaman tentang nasib amal perbuatan seseorang setelah meninggal dunia. Menurut hadis ini, ketika seseorang meninggal, semua amal perbuatan yang ia lakukan di dunia ini akan terputus, kecuali 3 hal yang disebutkan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini mengandung beberapa nilai-nilai penting, antara lain keabadian amal, pentingnya amal jariyah, dan nilai pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hadis terkait lingkungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Rawahu Tirmizi. Hadis ini mengandung arti yaitu tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan pentingnya kebajikan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim, termasuk dalam bidang pertanian atau bercocok tanam. Menurut hadis ini, ketika seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih dan hasilnya dimanfaatkan oleh manusia, burung, atau binatang ternak, ia akan mendapatkan pahala sedekah. Penjelasan ini juga mengandung beberapa nilai-nilai penting, antara lain yang pertama yaitu keterampilan pertanian sebagai amal kebajikan, kemudian penghargaan terhadap pemberian alam, kemudian pentingnya berbagi dan memberi manfaat, dan yang terakhir pembangunan masyarakat. Untuk hadis yang selanjutnya yaitu fenomena tentang hewan. Nah, hadis ini berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humur al ahliyati wa adzina fi luhumil khayl, yang artinya ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai dan membolehkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim nomor 1941. Hadis ini
memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi selama Perang Khaybar, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang jenis-jenis daging yang diperbolehkan atau dilarang dikonsumsi. Dalam konteks ini, beliau melarang makan daging keledai, tetapi membolehkan memakan daging kuda. Penjelasan ini mengandung beberapa nilai-nilai penting, yaitu antara lain kewaspadaan terhadap makanan yang haram, pembatasan dan pengaturan dalam konsumsi daging, kemudian kepedulian terhadap kesehatan, dan pentingnya mengikuti petunjuk Rasulullah. Hadis yang selanjutnya yaitu tentang tumbuhan. Bunyi hadisnya, An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana bunyanan fi ghairi dzulumin wala atida'in aw gharasa gharsan fi ghairi dzulmin wala atida'in kana lahu ajrun jariyan man tafa'a bihi min khalqir rahmani azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Artinya, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang bersifat Rahman. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut berasal dari riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya. Hadis ini merujuk kepada sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu yang melaporkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapapun yang mendirikan bangunan atau menanam pohon dengan cara yang benar, tanpa melakukan kezaliman dan melampaui batas, maka tindakan tersebut akan bernilai pahala yang berkelanjutan selama memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang memiliki sifat Rahman. Hadis ini menekankan pentingnya melakukan pembangunan dan penanaman dengan penuh keadilan, tanpa melakukan kezaliman atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain atau lingkungannya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu mendorong umat muslim untuk melaksanakan pembangunan dan penanaman dengan cara yang benar dan adil, kemudian memperkuat kesadaran akan pentingnya bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dan menjaga keadilan dalam setiap tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menekankan bahwa tindakan pembangunan dan penanaman yang dilakukan dengan baik dan bermanfaat bagi makhluk Allah akan memberikan pahala yang berkelanjutan. Hadis yang selanjutnya yaitu tentang kimia. Bunyinya, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abi Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan bagian lainnya, dan beliau menyilangkan jari-jarinya. Hadis ini mengandung pesan penting tentang pentingnya persaudaraan dan kerjasama di antara para mukmin. Dalam perumpamaan bangunan, setiap bagian saling bergantung dan saling menguatkan satu sama lain. Hal ini menggambarkan bahwa dalam komunitas muslim, kekuatan dan keberhasilan akan tercapai jika setiap individu saling mendukung dan bekerja sama. Penjelasan ini mengandung beberapa nilai penting, antara lain 1. Persaudaraan dalam Islam, kemudian kerjasama dan kolaborasi, pentingnya hubungan sosial dan sehat, kemudian keterkaitan antara individu dan komunitas. Hadis yang selanjutnya yaitu tentang matematika. Bunyi hadisnya yaitu Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164, Bukhari nomor 6502. Hadis ini mengajarkan tentang keutamaan dan keistimewaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal setelah berpuasa Ramadan.
Menurut hadis ini, ketika seorang melaksanakan puasa Ramadan dan melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya akan sama seolah-olah dia telah berpuasa setahun penuh. Penjelasan ini mengandung beberapa nilai-nilai penting, antara lain keutamaan ibadah puasa, kesempatan untuk meningkatkan pahala, keterkaitan ibadah dengan waktu tertentu, dan konsep relativitas pahala. Hadis yang terakhir yaitu tentang alam, yang berbunyi, Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi, yang artinya sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis ini mengandung pesan penting tentang apresiasi dan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah menyukai melihat bekas nikmatnya pada hambanya, yang dapat diartikan bahwa Allah menginginkan kita untuk menghargai dan mengenang nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Penjelasan ini mengandung beberapa nilai-nilai penting, antara lain rasa syukur, penghargaan terhadap nikmat Allah, kesadaran akan kasih sayang Allah, dan memperkuat ikatan dengan Allah.